Saya tadi ketika mendengar sambutan Pak Bawon dan juga sambutan Pak Iswan, tiba-tiba terdetik ingin mengomong sesuatu, ingin membicarakan sesuatu yang tadinya saya dari mobil ke sini tidak tahu nak ngomong apa. Karena mau ngomong sesuatu yang saya yakin Bapak dan Ibu semua, Masya Allah, dari saya belum lahir sudah banyak ustadz yang Bapak Ibu dengarkan nasihatnya. Tapi ingin yang saya sampaikan, Ibu, urusan dunia kita istirahat dari mengejar karir. Urusan dunia ketika kita sudah usia pensiun, kita istirahat dari melelahkan diri. Tapi ingat, di usia pensiun untuk urusan akhirat kita tidak ada istirahat. Justru bapak-bapak ini adalah titik awal untuk mengejar karir yang mungkin tertinggal di saat bapak lagi sibuk beraktivitas. Justru saat ini ibu-ibu lagi mengejar bintang-bintang yang dijanjikan oleh Allah di saat usia ini, di mana di usia muda bapak ibu semua lewatkan. Betul tidak Pak Bawon? Dulu waktu masih aktif jarang iktikaf, tapi jago yang iktikaf. Benar tidak Pak Bawon? Sekarang ini Pak Haryadi memperbanyak iktikaf. Kenapa? Tugas akhirat tidak ada pensiunnya. Bahkan sekalipun mata kita terpejam, badan kita terkaku di atas kasur, tapi jantung kita masih berdetak, itu kita masih wajib beribadah kepada Allah. Puasa mungkin tak wajib, tapi sholat masih wajib. Apalagi kalau ada wong yang terbaring masih dinjuk gambar duit merah masih nyaut, itu lebih wajib lagi. Wah, berapa nih wah? 100.000. Wah, ada yang wajib sholat. Ya, masih wajib sholat. Yang jantungnya masih tit. Kok laju itu bahasanya? Apa nih mukmanya? Tiririt. Itu masih wajib. Ya. Apalagi yang masih kenal dengan duit apa tadi tuh? Besarnya suara ibu-ibu nih kalau sudah ngomong duit nih Pak Bawon. Bukan merah jambu, bukan merah nih aneh. Maka yang begini-begini ini Masya Allah. Makanya Fahmi ngasih tahu sama ibu-ibu, perhatikan baik-baik, pensiunmu di dunia bukan berarti pensiunmu di akhirat. Justru seperti bapak ibu ini yang punya aktivitas dulu yang luar biasa, di usia ini harus mengejar apa yang tertinggal di akhirat. Makanya ada dalam surah Yasin yang sedang kita baca, yang hafal ikuti sama-sama. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Orang-orang yang kami tuakan, yang kami kurangi dari penciptaan yang aku berikan, yang dulu kulitnya Masya Allah 7 skincare. Betul ibu-ibu? Apalagi nak ketemu rombongan ibu-ibu Bayangkari. Botolnya minyak wangi itu Pak Haryadi. Ya, subhanallah. Belum lagi bapak-bapak dengan badannya yang kalau jangan nengok perut aku buncit itu. Ya. Dulu luar biasa. Aman wa amizu nakis fil khalqi. Di sini Allah ngasih ingat afala yaqilun. Jadi Pak Iswan sekarang masih pakai seragam, tidak lama lagi duduk di situ. Ya, memang begitu. Nah ini afala yaqilun. Di sini Allah ingin mengajak bapak dan ibu semua, karir akhirat masih belum selesai. Walaupun ibu-ibu mungkin terbata-bata baca Qur'annya, harus dibaca. Iya, Nabi, tidak masalah. Karena kata baginda Nabi, man yaqra'ul Qur'ana wa alaihi syadid, siapa yang baca Quran masih dalam kondisi sulit, falahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Beda dengan yang sudah lancar. Yang sudah lancar kalau matonya lah abu. Wah, Mang Bawon berapa min? Ini plus. Besar. Ya. Ya. Tapi jangan ketinggalan. Tidak jadi masalah. Daripada ibu sibuk pilu rasa hatiku,
makin tua makin buntu. Berubah lirik lagu tuh Pak Iswan. Bener tak Bu? Nah, coba sama-sama. Pilu rasa hatiku makin tua, oh makin buntu. Tapi tidak jadi masalah. Uji Ustaz Taufik Hasnuri, ya, kue putu apa buatan Cek Gaya, walaupun buntu yang penting bergaya. Uji Ustaz Taufik Hasnuri, ini pantun dia, ya. Nah, apalagi orang-orang yang seumur kita, seumur orang-orang tua Fahmi ini, mohon maaf kalau ketemu Ramadan, ini jadi kesempatan. Kenapa? Di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad disebutkan sebuah hadis Nabi, "Wa man taqarraba ilallah," siapa yang mendekat dengan Allah bi faridatin fi Ramadan, dengan satu perbuatan wajib di bulan Ramadan, ta'dilu sab'ina faridatan, pahalanya senilai 70 kali ibadah wajib fi ghairi Ramadan. Ibu-ibu sholat subuh itu di bulan Ramadan nilainya seperti 70 kali sholat subuh. Ini Masya Allah, usia sudah lanjut, subuh masih lewat. Oh ya Allah, tapi ini bukan ibu-ibu yang di sini, bukan. Ini ibu-ibu yang di sana. Kalau ibu-ibu yang di sini, insya Allah tidak ada beda. Lah iya, Masya Allah, ini Ramadan ini. Ada orang, kenapa kami sampaikan gini Pak? Ada orang pagi-pagi tahan jogging, tapi sayang untuk sujud sama Allah sulit. Maka kami ngajak sama ibu-ibu semua orang tuaku, Ramadan ini jangan tinggal. Karena ibadah, satu ibadah wajib itu senilai 70 kali. Kira-kira Pak Mang Bawon, siapa yang sholat subuhnya sampai 70 kali? Dah kate uang terawih be kita nyari yang 8 be, ya Allah, kalau ketemu witir cak dapat apa gitu. Sallu raka'atal witri azabakumullah, alhamdulillah la witir. Ya Allah, padahal cuma 8. Mak mano ibu di Mekah 20 rakaat. 1 rakaat 1 lembar. Rakaat kedua, itu aku yakin kalau ibu ketemu witir langsung lompat. Kita sholat 8 rakaat ketemu witir be, asik-asik. Oh. Padahal imamnya bacanya cuma apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul, itu pun cepat bacanya. Mak mano yang lambat diribotin. Alhaakumut takatsur, lamonian cakioan tam-tang lah suara bagus lah salah bulong. Uji nak imam yang hafiz niat. Jadi hafiz Quran gitu ini bapak-bapak di Linggau ini banyak lupa hafalan. Apa sebab banyak lupa? Karena disuruh oleh makmum imamnya 4 kul. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Hafalan yang di 30 juz lupa kalau. Makanya imam-imam di sini cak mana dek hafalan kau Kak? Payah lupa kalau hafalan ngapa? Memenuhi kehendak makmum. Makmum yang berkuasa di masjid gitu. Ayo mam, jangan panjangin kok. Nah jo. Maka wajar kalau hafid Quran ini di Linggau Pak Riyadi lupa kalau bacaan. Teko aku lupa belum. Jadi sisa tu lah 4 pula. Kapan nengok rai makmum Pak Bawon, ada ini kul huwallahu ahad pula ini kendaknya. Nah, ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah, jangan sia-siakan Ramadan ini. Terutama, mohon maaf tadi Fahmi bukan apa-apa. Di saat ibu-ibu lagi sibuknya, lagi aktif-aktifnya, mungkin ada yang tertinggal. Dulu waktu lagi aktif-aktifnya pengen jamaah, mau tidak mau harus tugas. Ya, maka saat di usia yang sekarang jangan pula tinggal jamaah.
27, lah ditambah 70, luar biasa. Lebih hebat lagi, man taqarraba ilallah, siapa yang mendekatkan diri kepada Allah binafilatin, dengan satu salat sunnah, faka'annama, ya, dia seolah-olah melaksanakan apa? Faka'annama adda faridatan fi ghairi Ramadan. Siapa yang mendekatkan diriku di bulan Ramadan dengan satu sholat sunnah, seperti melaksanakan sholat wajib. Maksudnya apa? Pahalanya sama seperti sholat wajib. Ya, ini mohon maaf ibu, saya sampaikan seperti ini bukan apa-apa. Ada orang yang tahajudnya khusyuknya, tapi sholat wajibnya tidak khusyuk. Keliru itu. Yang harus dikejar khusyuknya itu apa? Sholat wajib. Sholat wajib itu yang kalau ibu pengen jaga sholat wajib. Ini ada orang yang sholat tahajudnya subhanallah, Allahu Akbar. Tapi kalau wajibnya Akbar. Nah ini ada orangnya ada. Oh lah balik, ada hadir berarti. Nah, ayo ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah, ini sajalah yang pengen Fahmi tegaskan kepada kita ini. Dan sebenarnya Fahmi bangga lihat ibu-ibu, orang tua Fahmi, baik yang bapak-bapak pun yang ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu sudah sampai di mana saya belum sampai. Saya yakin di sini 50 ke atas semua. Ya, bahkan lebih. Kalau yang pensiun ini berapa? 58 ke atas semua. Fahmi belum nyampe. Dan belum tentu umurnya juga nyampe. Doakan panjang umur. Amin. Makanya saya lihat ibu-ibu, bapak-bapak ini Masya Allah. Luar biasa dikasih oleh Allah umur sampai 58 lebih. Pada Pak Haryadi berapa hari? 62. Masih nak berapa tahun lagi? Kami nak berdoa nih. Laku nawarkan diri. Biar doa banyak 100. Terserah ya. Lillahi ta'ala. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini luar biasa diingatkan. Kami mengingatkan diri sendiri, belajar. Kenapa? Di usia bapak ibu ini bukan cuma masalah umurnya tua saja, tapi kata baginda Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kata baginda Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Beruntung punya umur panjang kata Nabi, tapi dengan syarat amalnya baik. Kenapa? Khairun nas, sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia bukan dihitung oleh Allah hartanya paling banyak, bukan dihitung oleh Allah kebunnya paling banyak, bukan dihitung oleh Allah berapa bintang yang sudah dia raih, tidak. Tapi yang dihitung oleh Allah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia orang yang umurnya panjang dan baik amalan. Maka saya lihat ibu-ibu ini orang baik semua. Karena umurnya panjang. Alhamdulillah loh. Galak hadir pengajian ini sudah baik ibu-ibu. Karena orang yang mau hadir di tempat di mana dia diingatkan dengan Allah, itu sama saja dia ingat kepada Allah. Karena tidak semua orang mau hadir dalam pengajian, tidak semua orang. Tapi kalau hadir dalam acara penyanyian, semua orang kadang bisa hadir. Bahkan latihan seminggu sebelum. Tadi lagu yang makin tua makin buntu tadi. Ya. Lagu yang lain lagi. Persiapan. Ya. Persiapan dibuat. Tapi ibu-ibuku, orang tuaku hadir ini, Masya Allah. Ya. Masya Allah. Bahkan ibu-ibu, semakin seseorang itu sulit menegakkan ibadah kepada Allah, semakin besar pula pahalanya. Ini sedikit cerita nyata menjelang penutup saya ceramah saya, ibu-ibu. Fahmi ketika ceramah di As-Salam, Pak Iswan, ketemu dengan ibu-ibu jalannya tuh miring-miring. Nah, ya, saya tidak tahu nama ibu itu siapa. Cuma saya lagi berhenti, Bu, nak kemana? Ke As-Salam, nak. Ayo pernah naik mobil, biarlah. Apa jawabannya yang paling saya bikin saya terenyuh di hati? Namanya Ipahalo. Oh, Masya Allah. Dulu Pak Bawon lari berapa kilo Pak Bawon? Push up berapa ratus Pak Bawon? Makanya kami pernah ceramah di saudara-saudara kita yang di Brimob itu. Ya,
lari puluhan kilo, push up ratusan kali. Masjid cuma 10 meter tidak sanggup. Ya, ada yang jahit ada. Banyak. Ya, Pak Iswan langsung tersinggung dia. Ya, kalau lari puluhan kilo dia kejar, luar biasa. Masjid cuma 10 meter, cuma 10 langkah, hanya dilihat dengan satu kali pandang sampai pintunya, bahkan ketengokan langsung WC-nya. Kita tidak sanggup. Nah, Pak Haryadi, Mak Mano, bahkan disunahkan kalau ada uang ke rumahnya dekat masjid, mutar. Saking nak memperbanyak nilai. Karena dalam hadis Nabi, satu langkah diangkat 1 derajat, 1 langkah dihapus 1 dosa. Nah inilah kami ngajak ibu-ibu, istirahatlah dari aktivitas duniamu, tapi jangan lupa kejarlah karir akhiratmu yang mudah-mudahan di dunia kesempatan Bapak Ibu ini dikasih dengan umur yang panjang. Hargai, jangan leha-leha urusan akhirat, boleh leha-leha urusan dunia. Ya, kalau sekarang ini kipas-kipas nyantai, alhamdulillah. Tapi kalau urusan akhirat, tidak ada lain yang diperlukan oleh kita adalah modal yang banyak. Sebagaimana ada sebuah ungkapan di dalam kitab Syarah Riyadul Badi'ah, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Siapa yang masuk ke dalam kubur maka tanpa amalan, man dakhalal qabra bila amalin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Siapa yang masuk kubur tanpa amalan, seolah-olah dia berenang di tengah lautan tanpa kapal. Kira-kira Wak Mang Bawon, Pak Wak Haryadi, berapa kuat uang berenang di lautan? Tidak akan kuat sehebat apapun. Orang yang merebut rekor muri dunia saja, ketika dia berenang sekian kilometer, itu ada penjagonya, takut-takut tenggelam di tengah dia berenang. Ini sajalah dari Fahmi semua, yang mohon maaf kalau ada kata-kata yang keliru, terutama untuk wong tua Fahmi. Kami mohon maaf, maklumlah bidawang lagi muda nih, kadang-kadang tidak terasa nyayat hati wong tua, nyinggung hati wong tua, padahal Fahmi sendiri belum tentu lebih baik dari ayah, dari kakek, dari wak mamang yang ada di sini semua. Fahmi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya saja sebagai cucu, hanya saja sebagai anak, hanya saja sebagai keponakan, saya kepengen semua orang tua Fahmi ini nanti dapat stempel dari Allah ahlu surga. Amin ya rabbal alamin.